Saya membaca sebuah judul yang tema yang dahsyat. Karena kalau kita berani memberikan tema menari di sebuah badai, itu berarti kita harus paham kita ini siapa di dalam Tuhan. Karena banyak orang Kristen yang kecewa sama Tuhan, orang Kristen yang akhirnya boro-boro mau menari. Dia masuk ke badai aja, masuk ke proses aja komplain kok sama Tuhan. Nah, yang perlu kita pahami gini loh. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Buat sore malam hari ini kami percaya bahwa bukan sekedar di tempat ini saja Tuhan hadir, tapi selalu di dalam hidup kami Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan bersama-sama dengan orang percaya, bersama-sama dengan kakak beradik dari keluarga besar Allah. Kami percaya pada malam hari ini Bapa sendiri yang akan berbicara kepada kami. Roh Kudus yang ada di dalam kami akan menerangi, Roh Kudus yang ada di dalam kami akan memberikan pewahyuan, menasehati kami. Dan kami mengerti Tuhan ketika walaupun ada badai dalam hidup ini, kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sambut firman kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom. Terima kasih atas undangannya Pak Andi, terima kasih Pak. Saya baru sadar tadi Pak Andi kasih tahu bahwa ternyata salah satu GKMI itu ada dekat rumah saya dan sering kali saya lewati. Karena saya biasanya ke rumah sepupu saya dan itu saya lewati dan kalau ngobrol sama pendeta di sana bilang dekat lapangan tenis pasti dia bilang iya. Karena sering kali saya lewati di sana. Oke, saya suka kalau ke Kudus, bukan karena kotanya Kudus saja gitu ya. Saya suka makanannya. Bagi saya Indonesia ini makanannya luar biasa, khususnya Pulau Jawa. Kotanya deket-deketan makanannya bisa beda-beda dan enak-enaknya luar biasa. Saya punya kesempatan yang luar biasa bersama Tuhan bisa ke kota-kota kecil dan ngerasain kuliner. Saya gini soalnya, saya kalau di Jakarta makan sehat. Tiap hari makan di rumah, nasi merah, gak pernah gorengan. Giliran kalau ke daerah, saya pasti kulineran. Jadi ini cheating day saya di sini. Jadi saya tadi di pesawat saya tadi udah mau mendarat di Semarang, tiba-tiba mungkin ada asap kali ya, tiba-tiba udah posisi mau mendarat dia terbang lagi. Untuk yang sadar, yang nggak tidur, penumpangnya pasti ketakutan, muter akhirnya diberitahu ada asap. Sampai kira-kira hampir 20-25 menit baru mendarat. Itu di atas saya bukan mikirin ketakutan, saya mikirin pindang kerbau. Saya nggak peduli sama mau muter-muter, saya dalam hati pindang kerbau ini udah cepetan menanti saya. 2 porsi loh tadi siang. Langsung ketiduran, tidur siangnya nyenyak, yang luar biasa. Oke, saya membaca sebuah judul yang tema yang dahsyat. Karena kalau kita berani memberikan tema menari di sebuah badai, itu berarti kita harus paham kita ini siapa di dalam Tuhan. Karena banyak orang Kristen yang kecewa sama Tuhan, orang Kristen yang akhirnya boro-boro mau menari. Dia masuk ke badai aja, masuk ke proses aja komplain kok sama Tuhan. Nah, yang perlu kita pahami gini loh. Ini saya terus ingetin jemaat. Kita tuh gak lama loh di bumi ini. Alkitab katakan 70 kalau kuat 80 tahun. Jangan stres gitu ngeliatin saya tuh ayat Alkitab. Mazmur 90 ayat 10. Ayat 12-nya bilang apa? Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku bertindak bijaksana. Gak lama. Bahkan belum sampai masa tugasnya selesai segitu, udah dipanggil pulang sama Tuhan. Jadi kita ini hidupnya sementara kok di sini, persiapan buat nanti kekekalan yang luar biasa nantinya. Emangnya udah pernah ke sana Pak? Belum. Kenapa bisa bilang luar biasa? Karena di dalam Kristus Yesus pasti luar biasa. Amin. Pasti dahsyat. Jadi kalau di dalam hidup ini, karena dunia ini sudah jatuh ya, badai itu selalu ada. Tadi benar dikatakan apa? Tadi pagi-pagi lagi nggak apa-apa ya tadi. Terus tiba-tiba sore-sore kita udah berdoa. Itu benar. Benar kok. Saya tanggal 9 Desember 2018, khotbah di Betani Surabaya. Tanggal 10-nya kolaps di kamar mandi, besoknya loh. Dan tanpa saya sadari, tanggal 10 saya kolaps kamar mandi dan saya ini orang yang tidak pernah masuk ke rumah sakit. Gak pernah dirawat, bahkan gak pernah sakit, flu aja jarang gitu loh. Saya kolaps di kamar mandi, beberapa hari kemudian didiagnosa kanker darah, coba. Kenapa kok bisa nggak ketahuan Pak? Ya karena nggak pernah cek. Kenapa nggak pernah cek? Karena takut jarum. Nggak berani cek darah. Selalu istri saya bilang, kamu tuh ya
Cek darah dong, saya bilang udahlah darah Kristus sudah menyucikan, selalu ngomong gitu. Karena gak berani jarum gitu loh. Akhirnya kolaps di kamar mandi. Bapak Ibu mungkin udah dengar kesaksian saya. Saya menghadapi maut loh. Saya berhadapan sama diagnosa dokter yang mengatakan 3 bulan mati Pak. Itu yang saya lewati, itu badai yang saya hadapi di depan saya. Dan itu tiba-tiba. Dan waktu saya menghadapi badai itu, anak saya yang pertama duduk di bangku kelas 3 SMA, berhadapan sama ujian nasional. Anak saya yang kedua sedang di bangku SD kelas 6 SD, ujian nasional. Semuanya menghadapi badai, tiba-tiba loh. Dan itu kalau betul-betul kita tidak mengerti prinsip di dalam kerajaan sorga, banyak orang kecewa udah. Saya nih ya dirawat di lantai 8, waktu itu di Singapore General Hospital. Itu lantai kemo Bapak Ibu. Setiap hari yang saya dengar dan saya lihat, orang nangis, orang menjerit, orang mau bunuh diri. Karena kanker tuh sakit, diobatin makin sakit. Itu yang saya lihat. Pintu kebuka di sebelah kiri saya, di ujung sana, di kamar seberang, lagi jerat-jerit, keluarganya baru meninggal. Di sebelah saya kanker paru-paru, batuk setiap hari tuh gak berhenti-berhenti. Saya tumpangin tangan di tembok. Dengernya aja saya kasiannya luar biasa gitu. Saya tumpangin tangan tiba-tiba setelah 2 hari gak kedengaran lagi. Saya tanya sama susternya, itu kemana orangnya? Kok gak kedengaran lagi? Udah baikan ya? Enggak Pak, meninggal. Sampai saya gak berani doain orang lagi. Doain meninggal Tuhan. Jadi itu yang terjadi, itu lembah kekelaman. Suster saya masuk ke kamar pegangin perut, kesakitan. Kenapa suster? Ditendang sama pasien. Karena pasiennya meronta-ronta mau loncat dari lantai 8, bayangin coba, mau bunuh diri. Karena kesakitan badannya. Di situ saya baru sadar ternyata lantai 8 tuh diteralis semuanya. Jadi itu teralisnya aja mau dihancurin sama mereka. Sampai mereka tuh diborgol di tempat tidur. Itu lembah kekelaman. Tapi Mazmur 23 ayat 4 mengatakan bahwa, bahasa Inggrisnya dengan jelas katakan, though I walk through. Ketika engkau sedang melewati lembah bayang-bayang maut, itu artinya. Berarti cuma lewat. Dan kalau kita lewatin badai, masalahnya gini loh sama orang. Jadi kita mau belajar ya malam hari ini gini loh. Ini saya mau kasih foundationnya, dasarnya, supaya kita bertumbuh di dalam kebenaran firman. Kita ini disebut orang Kristen loh. Kalau kita disebut orang, dan kita menyebut diri kita orang Kristen, kalau kita nggak ngerti artinya saya ini orang Kristen siapa, apa ini maksudnya saya orang Kristen, kita kecewa sama Tuhan. Karena kita cuma menyandang status saja orang Kristen. Orang Kristen itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu berarti dia ikutin jalur kemana Tuhan pergi, dia ikutin tangannya karena tangan Tuhan pegang kita. Kemanapun dia bawa kita, kita senantiasa akan bilang gini, terima kasih Tuhan. Kenapa? Kenapa kita patut mengatakan begitu? Karena dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Kita enggak. Kita enggak. Kalau kita berusaha pegang tangan Tuhan, sesekali pasti kita lepasin karena kita enggak setia. Tapi kalau kita biarkan tangan Tuhan pegang kita dan kita fokus sama tangannya dia, dibawa kemana saja, ngucap syukur aja udah. Karena yang bawa kita tuh raja atas segala raja loh, pencipta langit dan bumi. Betul, sesekali akan lewatin badai, betul, tapi ada dia. Ada dia di situ. Makanya waktu murid-muridnya berangkat dari satu sisi ke sisi yang lain, ya di Markus 4 dikatakan, Yesus katakan marilah kita bertolak ke seberang. Itu ayat berikutnya mengatakan apa? Ada beberapa orang-orang yang tinggal di pantai loh, nggak ikutan. Bagi saya, lebih baik saya ada di perahu bersama dengan Yesus dan ada badai. Daripada saya ditinggal di tepi, nggak ada Yesus dan nggak ada badai. Nggak ngalamin Tuhan hidupnya. Ngapain coba? Nggak ada artinya. Dan kalau muridnya itu sadar bahwa dia ada di perahu bersama Yesus, pasti mereka sampai ke seberang dengan selamat. Ada Yesus kok di situ. Udah pasti nyampe ke seberang, walaupun dikatakan ombak udah menyembur masuk ke dalam. Jadi gini, kalau kita disebut orang Kristen, itu beda dengan orang yang beragama Kristen, beda loh. Orang agama Kristen ya udah dikasih, karena agamanya dibilang agama Kristen. Agama itu diciptakan manusia. Pertama kali waktu jemaat mula-mula organisasi belum ada. Jemaat mula-mula bertumbuhnya organik. Tapi tiba-tiba Paulus dapat wejangan nasihat dari Roh Tuhan pastinya, sehingga tiba-tiba dibuat penatua untuk ngaturin mereka, karena makin banyak jumlahnya. Tiap hari ditambah-tambahkan sama Tuhan. Mulai ada penatua, mulai ada bendahara bahkan. Dan bahkan dikasih tahu, kalau kamu traveling ke sana, ini hamba Tuhannya jagain loh. Kasih tumpangan loh di situ. Terus kemudian uangnya disuruh kasih siapa? Janda-janda. Jadi mulai ada timbul pelan-pelan sebuah organisasi. Nah masalahnya organisasi dikelola sama siapa? Manusia toh. Dengan berjalannya waktu, tiba-tiba manusia ini mulai mencari Tuhan.
Diciptakanlah agama demi agama, termasuk agama Kristen. Agama itu tujuan orang buat agama untuk datang dan mencari Tuhan. Dan manusia ketika buat agama, dia mulai buat tata-tata ibadah di dalamnya. Bahkan di agama Kristen pun tata ibadahnya beda-beda. Saya 26 tahun pelayanan, saya udah masuk ke ribuan gereja. Ribuan. Di mancanegara lah, Indonesia udah dari ujung ke ujung. Tata ibadahnya beda-beda semuanya. Hormati tata ibadah. Semua sinode denominasi punya tata ibadah masing-masing. Jangan lupa, itu hanya fasilitas. Kejar Yesusnya. Kalau itu yang jadi fokus, orang mencibir gereja lain. Ih, gereja tepuk tangan, gak menghormati hadirat Tuhan. Gitu. Gereja yang tepuk tangan mencibir gereja yang gak tepuk tangan. Gereja kok gak tepuk tangan, kering banget sih. Gitu. Gak ada habisnya tuh. Akhirnya gitu aja berkutat di situ. Ya, tata ibadah, semua ini diciptakan manusia. Saya mau beritahu ini kepada kita, satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya dan menghampiri manusia dan gak pernah bawa agama, itu hanya Yesus. Kita ya nggak mungkin bisa kenal seseorang kalau orang itu nggak buka dirinya. Saya ini orangnya dari dulu agak introvert sebenarnya. Jadi saya tuh punya karunia untuk berhati-hati dengan orang yang saya ketemu. Istri saya bilang gini, kamu tuh punya karunia ya. Seringkali kamu bilang orang ini begini, bener loh. Saya bisa tahu gitu ngobrol. Nah untuk orang-orang yang toksik, kita kan nggak mau buka diri. Yang penting kamu cuma tahu luar-luarnya aja lah gitu. Kalau kita ketemu misalnya meeting gitu ya. Nah berarti kita nggak akan pernah bisa kenal seseorang kalau dia nggak buka dirinya dia. Yesus tuh datang loh, buka dirinya selebar-lebarnya. Masih nggak kenal juga orang sama dia. Karena terkurung di dalam ranah agama. Bahkan banyak orang Kristen berpikir di hari Minggu itu hari kudus. Hari Senin sampai hari Jumat, hari Sabtu apa Pak? Oh itu hari kerja. Ngawur aja. Tiap hari hari kudus. Apalagi tinggal di kudus. Ayo. Kalau orang yang menganggap hari Minggu hari kudus dan hari lain bukan hari kudus, munafik akhirnya. Makanya banyak orang munafik di gereja, bukan di sini, gereja lain. Sini muka-muka luar biasa, ya. Amin. Makanya saya kenal sama seorang ibu yang udah bertahun-tahun di gereja itu, diakones gereja. Waktu kejadian saat itu saya udah kenal dia 6 tahun. Selesai ibadah disuruh Pak Billy ikut sama supir saya Pak, dianterin pulang Pak di Jakarta. Ibu nggak ikut Bu, sama keluarga. Enggak Pak, saya dianterin aja Pak. Baru 5 menit di mobilnya. Supirnya tiba-tiba bilang begini, Pak ada kerjaan gak buat saya? Kaget saya, mobilnya bagus berarti gajinya bagus toh. Kenapa minta kerjaan sama saya? Tiba-tiba dia nangis. Kenapa Mas? Nangis, saya gak tahan Pak kerja di sini. Loh kenapa Mas? Tiap hari saya dianjing-anjingin Pak, dianjing-anjingin. Belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing, sampai saya mimpi anjing Pak. Gitu. Loh kenapa Mas? Sama siapa dianjingin? Sama ibu tadi Pak, itu kan majikan saya. Yang bener Mas. Saya kenal ibu itu udah 6 tahun, orangnya baik Mas. Tahu dia bilang apa? Kalau hari Minggu baik Pak. Kalau hari Senin sampai hari Sabtu Pak gak karu-karuan Pak. Di rumah itu Pak, itu mbak di rumah pembantu-pembantu dianjing-anjingin Pak. Sampai anjing di rumah takut sama ibu Pak. Pak tolong saya Pak. Dia rupanya udah catat nomor teleponnya. Jadi waktu saya keluar dia udah kasih secari kertas. Pak ini nomor telepon saya Pak, kalau ada lowongan saya mau keluar Pak dari sini Pak. Ingat saya Pak ya. Saya rasa seperti Yesus di kayu salib. Ketika penjahatnya bilang ingat aku sebelum masuk Firdaus. Nomor teleponnya hilang. Saya tuh terganggu loh hari itu. Karena saya kenal ibu itu udah lama kan. Kalau hari Minggu ketemu di gereja, shalom, shalom. Wah indah, kelihatan luar biasa. Makanya benar yang dia bilang, kalau hari Minggu baik Pak. Karena orang berpikir kalau hari Minggu tuh hari ibadah. Dia lupa tiap hari itu ibadah. Gereja ini gedung gereja loh. Jangan lupa loh, gerejanya saudara dan saya loh. Pengertian gereja udah berubah loh. Makanya Yesus bilang apa di Matius 12, sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka pada bingung, melebihi bait Allah itu apa? Ternyata orangnya. Makanya kita adalah hidup kita, tubuh kita adalah bait Roh Kudus toh. Makanya dimanapun kita pergi, tempat itu berubah jadi tempat ibadah, karena saya gerejanya. Harusnya kan gitu. Itu namanya pengikut Kristus, bukan orang agama Kristen. Orang agama Kristen juga ada bagian-bagiannya lagi, ada orang agama Kristen istilahnya napas. Kenapa napas? Cuma Natal sama Paskah datangnya. Ada lagi kayak gitu model-modelnya. Dan karena kalau dikelola sama manusia banyak salahnya. Tata ibadah pun banyak salah-salahnya karena dikelola manusia. Jadi hormati aja udah. Orang satu hari gembala sidangnya habis saya khotbah di sebuah kota berdoa di sini. Bilang begini, Tuhan terima kasih udah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini Tuhan. Berkati istri-istri dan anaknya Tuhan. Gitu. Terus dia diem. Maaf Tuhan, istri dan anak-anaknya maksud saya Tuhan. Gitu. Karena saya suka guyon pas udah selesai. Saya bilang, ya ampun Pak emangnya saya Salomo banyak istrinya.
Yang lebih kasihan lagi worship leader di depan. Di awal-awal loh, di awal-awal ibadah loh. Dia bersemangat luar biasa. Bapak Ibu mari kita datang ke hadirat Tuhan. Jangan malu-malu Bapak Ibu, kita loncat-loncat di hadapan Tuhan. Terus dia doa, Tuhan hari ini kami gak mau malu-malu Tuhan. Itu sebabnya angkat kemaluan kami Tuhan. Pertama semua diem nahan ketawa. Diem, orangnya diem semua nahan ketawa. Tiba-tiba di belakang dia teriak, Tuhan jangan Tuhan aku belum nikah Tuhan. Waduh. Maksudnya bener, ngucapnya salah tuh. Kasian banget sepanjang ibadah udah gak bisa mimpin bener dia. Itu loh, itu yang saya temui 26 tahun. Banyak banget. Tata-tata ibadah yang istilahnya ada bloopersnya gitu loh. Yang salah-salah ngomong, segala, itu banyak. Hormati, kejar Yesusnya. Karena kan pengikut Yesus. Nah sekarang masalahnya gini, ini dasarnya ya. Kita kan lihat badai, betul ya? Kita kan pasti tiap hari, pasti ini ada badai dalam hidup, udah pasti ada. Masalahnya gini loh, nggak lihat Tuhan, ya nggak lihat Tuhan secara fisik loh. Kita nih dari kita lahir sampai kita meninggalkan bumi ini nggak akan lihat Tuhan secara fisik. Nggak lihat, nggak percaya. Itu banyak orang begitu, nggak lihat, nggak percaya. Makanya Raja Ahaz di Yesaya, dia disamperin, ya di kitab Yesaya disamperin sama Nabi Yesaya. Bos, kan bos lagi dikepung nih kerajaan Yehudanya. Ini Tuhan mau menolong Anda loh. Dan bahkan kata Immanuel pertama kali keluar tuh di Yesaya 7. Kalau saya bisa tambahkan lagi, bos, ini Tuhan yang menjelma jadi manusia, kira-kira 700-800 tahun lagi setelah saya ngomong ini, dia akan disebut namanya Immanuel, disebutnya di situ loh. Itu betapa kehormatan luar biasa, artinya Allah menyertaimu. Tahu Raja Ahaz bilang apa? Oh nggak usah, jangan ngerepotin Tuhan. Ini yang udah pasti-pasti aja di depan saya ada Raja Asyur, yang mau nolong saya. Saya sama dia aja lah, udah pasti-pasti kok ini. Terjadi apa? Kerajaannya dijajah secara upeti, dimintain uang, sampai hartanya habis, perkakas bait Allah dijual sama dia. Itu berimbas kepada anaknya namanya Hizkia. Anaknya Hizkia ketika bapaknya dijajah secara ekonomi, anaknya kemudian sama Asyur mau diambil teritorinya, 185.000 tentara Asyur ngepung dia. Itu gara-gara bapaknya. Puji Tuhan ada perjanjian kudus sama Daud sebelumnya, 300 tahun sebelumnya, ditumpas sama malaikat Tuhan semuanya. Itu kan keturunannya Yehuda soalnya. Di atasnya lagi ya, nggak lihat, nggak percaya, di atasnya lagi. Udah lihat loh, udah lihat, udah dengar kesaksian orang di sekitarnya. Masih aja nggak percaya. Siapa? Petugas kuburnya Yesus ketika melaporkan Yesus bangkit kepada Mahkamah Agama. Mereka bilang apa? Jangan ngomong gitu loh. Bilang aja bahwa tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Kebohongan itu tersiar sampai hari ini. Nggak sampai 5% percaya Yesus di Israel. By the way doain ya, bulan depan saya ke Israel. Yang tadinya 30 orang, sekarang tinggal 10. Karena semua takut gak mau berangkat. Ya udah gak apa-apa. Emang kasihan saya juga gak mau maksa lah. Tapi cuma sebentar, Israelnya cuma 4 hari, udah gitu kita ke Turki, belajar 7 gereja. Efesus, semua kan di situ. Doain ya. Pasti Tuhan tolong lah. Saya udah bilang, udah tenang aja lah, Tuhan tolong. Karena yang terakhir-terakhir saya telepon orang penyelenggaranya, saya telepon, Bu, Ibu di mana Bu? Di bunker. Ngeri banget Bu. Oh tenang Pak, gak ada apa-apa. Tapi kan dia bilang di bunker, deg-degan juga di bunker. Kalau tadi siang saya ditanya, di mana Pak? Oh, lagi nikmati pindang kerbau, kan beda. Rasanya kan teduh gitu dengarnya. Ini di mana bunker gitu, ngeri banget gitu ya. Tapi aman lah, pasti Tuhan jaga. Di atasnya sekarang, udah lihat baru percaya. Normal itu sih. Siapa? Thomas. Udah lihat baru percaya kan? Kita lihat ya ayatnya. Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Karena kamu telah lihat aku, maka kamu percaya. Perhatikan kalimat berikut ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Siapa? Saudara dan saya. Hari ini kita nggak lihat Yesus secara fisik loh. Kalau kita percaya, kita adalah orang yang berbahagia. Berbahagia itu bahasa aslinya makarios, artinya diberkati. Berarti kita semuanya adalah orang-orang yang diberkati sama Tuhan. Diberkati berarti apa? Maksudnya apa? Dipertontonkan sama Tuhan kuasanya sehingga kalau kita kasih kesaksian, mirip-mirip kesaksiannya. Karena bapaknya satu, keluarga besar Allah kan. Oh iya udah terpojok loh Pak. Kok bisa ya? Itu semua Tuhan soalnya. Dan kadang-kadang memang dibiarkan ada masalah begitu supaya kemuliaan Tuhan ditonjolkan nantinya. Itu yang terjadi. Nah ini dia nih, ini masalahnya nih. Ribuan janji firman Tuhan sudah diberikan kepada kita. Masalahnya karena kita lihat badai, kita akan selalu hidup akhirnya, kalau kita nggak sadar, di dalam ketakutan. Coba lihat Yosua ya, pasal yang pertama. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 mengatakan begini. Yosua 1 ayat 2.
Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi beralih nih kepemimpinan kepada Yosua. Musanya udah mati. Yosua mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini janji Tuhan loh ayat 3. Detail loh janjinya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kurang detail apa lagi? Semua tempat yang kau injak kakinya itu menjadi milikmu. Berarti sebelum dia berangkat dia udah menang. Udah dikasih kemenangan sama Tuhan. Bahkan di ayat berikutnya teritorinya detailnya luar biasa. Dari padang gurun gunung Lebanon sebelah sana sampai ke sungai besar sungai Efrat. Sampai ke seluruh tanah orang Het, laut besar, matahari terbenam. Semuanya itu jadi daerahmu. Terus yang dahsyat juga ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini ya, kalimat-kalimat begini. Itu berarti sebelum Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian, kemenangan udah di tangannya dia. Semua yang diinjak milik dia. Semua musuh berhadapan sama dia pasti kalah. Tapi tetap aja ayat berikutnya ada kalimat begini sama Tuhan. Karena Tuhan tahu dia akan berhadapan sama musuh. Dia akan berhadapan sama rintangan. Yang namanya penglihatan jasmani itu selalu mempengaruhi otak dan pikiran manusia. Dan bahkan dia akan memimpin bangsa yang susah dipimpin. Ayat berikutnya mengatakan begini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Be strong and courageous. Ini kalimat yang sering kita lihat di plakat-plakat di rumah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hari ini kita gak pimpin bangsa. Kita memimpin sosok pribadi yang paling susah diatur. Siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri kita pimpin untuk menghadapi badai dan pribadi yang paling sering berbicara sama diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Kalau diri kita ini nggak ngerti kebenaran, kita akan ngasih tahu sama diri kita semua kebohongan iblis, itu sebabnya orang bunuh diri akhirnya. Orang bunuh diri bukan karena baru kemarin aja dia stres, enggak. Bertahun-tahun bahkan. Dia bilang sama dirinya, engkau enggak layak, engkau enggak bisa, engkau bodoh, dan dia biarkan kebohongan itu merasuki dirinya dia sendiri. Itu yang terjadi. Pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri. Makanya Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Gini loh, kita kalau lihat badai, udah pasti emosi kita takut. Saya didapat diagnosa dokter di depan saya, ya takutlah. Itu namanya reaksi, itu normal Bapak Ibu. Reaksi emosi takut itu normal. Bahkan diperlukan untuk bertindak. Kalau ada api di rumah ya kita, kan kalau ada emosi takut kan kita bertindak. Gak mungkin orang lihat api gitu, cuman api biarin aja udah gak apa-apa. Kan gak mungkin. Orang panik kan, itu normal. Nah respon itu adalah reaksi yang sudah terkalkulasi. Respon itu adalah reaksi yang udah dipikirin, udah direnungkan. Respon itu gak boleh hidup di dalam ketakutan. Takut normal, hidup di dalam ketakutan tuh gak boleh. Karena orang Kristen udah punya janji Tuhan, makanya Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu ya. Kamu akan berhadapan sama masalah. Dokter masuk ke kamar saya. Pak, ini karena kondisi Bapak udah kayak begini. Saya mohon maaf Pak, mulai besok Bapak akan dibolongin dadanya. Pengobatan akan dimasukkan lewat dada Bapak, pembuluh darah besar. 3 lubang ya Pak, yang satu kemo, satu transfusi darah, yang satunya lagi antibiotik. Karena transfusi ketika dimasukin darahnya bocor di mulut saya. Jadi saya udah dimasukin 80 kantong darah selama saya sakit. Jadi kalau tiba-tiba saya bisa bahasa Jerman, berarti ada darah orang Jerman masuk saya. Semua kantong darah tuh saya doain. Kan saya nggak tahu tuh darahnya siapa. Sampai saya bilang, Tuhan kalau perlu darah orang Yahudi Tuhan bisa bahasa Ibrani luar biasa Tuhan. Nggak bisa-bisa. Itu tiap hari loh. Dan waktu dokternya datang dia bilang gini, Pak mohon maaf ya Pak, ini 3,5 liter cairan kemo akan diinjeksi ke tubuh Bapak selama 1 minggu ya Pak. Dia ngomongnya pelan-pelan banget. Terus dia bilang gini, Pak 70% dari pengobatan ini gagal total Pak. Lu ngapain diobatin kalau gitu? Terus dia bilang gini, Pak 1 tetes dari cairan itu kalau jatuh ke tangannya suster, saya cuma mau kasih Bapak analoginya ya Pak. Kalau 1 tetes jatuh ke tangan suster, tangannya suster melepuh Pak. 1 tetes dari cairan, udah kayak air raksa. Jadi Bapak bisa bayangkan 3,5 liter dimasukin ke dalam tubuh Bapak. Organ-organ di tubuh Bapak melepuh Pak. Hancur Pak.
Jadi habis seminggu setelah pengobatan, Bapak akan masuk ICU. Bapak akan koma, Bapak akan pakai alat bantu pernafasan. Bapak mati Pak habis itu. Ngapain diobatin? Karena udah gak ada harapan. Saya harus ngomong begini supaya Bapak sama Ibu tanda tangan kalau Bapak meninggal Ibu tidak akan tuntut rumah sakit. Ayo, digituin saya. Paginya kok bisa Roh Kudus udah ingetin dan kasih renungan harian dari Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Bunyinya apa tau? Arahkan telingamu kepada ucapanku. Simpan di dalam lubuk hatimu. Apa? Firman. Karena itu sumber dari kehidupan dan kesembuhan tulisannya. Wow, pagi-pagi loh Tuhan udah kasih itu. Jadi waktu dokter itu ngomong, keluarlah tiba-tiba pewahyuan dari hati saya katakan kepada istri saya dan akhirnya bisa memberkati orang-orang yang sakit hari ini. Karena banyak yang mengutip kata-kata itu. Apa yang saya katakan? Sayang, yang dokter barusan katakan itu kenyataan hidup. Yang tadi pagi kita baca itu kebenaran firman. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Karena kebenaran yang akan mengalahkan segala-galanya. Yuk kita lihat kuasa Tuhan, bukan kebesaran masalah kita. Sambil nangis saya ngomongnya. Sejak saat itu, doa saya berubah. Tuhan ingetin begini, Bill, aku udah katakan selesai dong di kayu salib. Jangan minta-minta kesembuhan lagi. Bilang terima kasih, kesembuhan sudah disediakan di kayu salib. Oh berubah doanya besok. Tuhan terima kasih, perjamuan kudus. Kuasamu, kesembuhan sudah aku terima Tuhan. Tiap hari, kondisi makin buruk aku ngomong gitu terus. Gak peduli. Tuhan pernyataan iman, kuatkan dan teguhkan hatimu kan. Ngelihat badai loh. Badainya mengerikan loh. Dan berangsur-angsur, wah saya kolaps abis itu. Kolaps abis itu. Kejang-kejang, bener katanya dokter. Kejang-kejang karena tiba-tiba leukosit darah putihnya 0. Kalau darah putih 0 itu gak ada pertahanan tubuh. Virus bakterinya merajalela, wah gemeteran tangannya. Setiap kali dokter siap-siap mau tarik, mau masukin ke ICU, saya selalu dibangkitkan sama Tuhan. Udah dipasangin alat ya, panas udah 41 derajat, kejang-kejang pingsan. Udah, ini udah biasa soalnya. Masukin ICU, berapa hari kemudian meninggal udah. Dokter udah pasangin alat, istri saya udah nangis-nangis, saya udah gak sadar. Waktu mau ditarik masuk ICU, Tuhan bangkitin, deng. Panasnya turun, normal. Terus saya bilang gini, selalu bilang gini, mau makan, mau minum gitu. Dokternya kaget gak jadi. Jadi gak pernah masuk ICU. Tapi mendekati ICU berkali-kali, sampai-sampai saya waktu nonton videonya saya kan kasihan sama istri saya. Kan saya pingsan ya, pingsan aja dia yang ngeliatin kok. Tuhan, kasihan nih Tuhan, ngeri banget Tuhan. Tiba-tiba ada suara begini, gak apa-apa, makin ngeri, makin seru nanti kesaksiannya. Menari di dalam badai. Dan mujizat terjadi dalam hitungan 1 bulan. 1 bulan loh. Saya masuk ke rumah sakit, 85% dari darah saya kanker semua. 85%. Divonis mati 3 bulan toh. Januari itu masuk Januari ya. Februari, dokter di Singapura 10 dokter loh. Mereka ambil sampel di sumsum tulang belakang. Ngeceknya harus di sini. Diambil sampelnya. 10 dokter loh. Dianalisa di lab yang paling canggih di NUH namanya. Dia keluar hasilnya. Saya dipanggil ke kamarnya dokter. Deg-degan saya. Ada apa lagi sih dipanggil? Udah pakai kursi roda masuknya. Kan habis diobatin. Dokternya bilang gini tiba-tiba, Pak kami mau menyatakan, tim kami mau menyatakan bahwa kami hari ini gak bisa menemukan sel kankernya hilang. 0% Pak hari ini. 0, Bapak bersih Pak, katanya gitu. Saya terkaget-kaget, saya hampir tersungkur di situ. Sampai sayanya ya gak percaya. Masa iya dok, gak salah baca, saya bilang gitu. Enggak Pak, you are clean katanya. Dia bilang gini, kamu boleh keluar sebentar. Kamu boleh keluar sebentar dari rumah sakit, kamu ngaso di sana 1 minggu ntar balik lagi, ada pengobatan lanjutan. Saya makan es krim langsung sama istri saya. Nyari es krim, kita makan es krim tuh gak bisa ngomong, hampir nangis. Kok bisa ya Tuhan? Tapi kan saya udah bersuka cita sebelum kejadian itu. Sampai teman-teman waktu datang ke kamar ngomong gini, Pak kok kuat sih Pak? Bukan kuat dan gagah saya. Makin banyak mengucap syukur ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam sini. Makanya Florence Chadwick, seorang perenang open water swimmer namanya. Dia perenang laut terbuka. Dia kalau berenang itu berenang maraton. Dia berenangnya di laut, di danau, itu berenangnya kayak gitu. Dia berenang dari Pulau Catalina menuju ke pantainya California. Itu dia hidup 1918 sampai 1995. Di saat itu waktu dia berenang nggak ada GPS, nggak ada Google Map.
Dia berenang, tiba-tiba dia didampingin sama beberapa perahu, ada mamanya juga di situ, dampingin dia. Tiba-tiba kabut turun. Jarak dari Pulau Catalina sampai ke pantai California 41 kilo. Perenang maraton, jadi biasa dia. Dia pelan-pelan berenangnya kan, tiba-tiba kabut turun. Saya pernah ngalamin kabut di California Utara situ. Itu mengerikan memang, itu memang daerah kabut. Kalau Bapak Ibu pernah ke daerah namanya San Francisco. Itu jarak pandang 2 meter nggak kelihatan di jalan tol. Harus melipir, cari exit, keluar cari hotel. Itu kabutnya turunnya seperti itu. Tebalnya luar biasa. Dia tiba-tiba fatigue karena ngelihat kabut. Nggak bisa lihat pantainya toh. Dia bilang sama krunya, angkat aku, angkat. Mereka bilang jangan, terus aja berenang, jangan gitu. Dia bilang angkat. Waktu diangkat ke perahu, tiba-tiba kabutnya sirna toh. Dia nangis senangis-nangisnya. Karena jarak dari perahu dia sampai ke pantai cuma 1,6 kilo. Itu jarak yang sangat mudah ditempuh sama dia, 1 mile. Keluar kalimat seperti begini, jangan biarkan kabut kehidupan menghalangi perjalanan imanmu. Kita akan lihat banyak hal loh di dalam dunia ini yang akan mempengaruhi pikiran kita. Ingat, kita lagi dipimpin, kita lagi digandeng sama raja atas segala raja. Selalu ingat tangan Tuhan yang pegang kita, gak pernah dilepasin loh sama Tuhan. Ya, itu sebabnya pengenalan kita sama Tuhan harus pengenalannya pengikut Kristus. Jangan kejar pemberian Tuhan. Yang dikejar Yesusnya, makin kenal nanti sama dia. Makin tahu betapa hebatnya dia. Ya. Coba lihat Markus 3 ayat 7 sampai 12. Markus 3 ayat 7 sampai 12. Firman Tuhan bilang begini. Ini mengerikan. Ini banyak yang terjadi loh sampai hari ini. Ya. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya juga dari Yudea, Yerusalem, Idumea, Yordan, Tirus, Sidon. Sesudah apa? Mereka mengikuti apa? Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya loh. Mereka ngikut dia karena apa yang dilakukan sama Yesus. Yang dikejar tangannya, pemberiannya. Sampai-sampai akhirnya dia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Perhatikan ayat 10, dikatakan begini. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bapak Ibu, mereka nggak peduli dia datang buat apa, dia mati alasannya apa, mereka nggak peduli. Yang mereka peduli adalah Yesus pembawa kesembuhan. Makanya KKR kesembuhan rame, seminar pertumbuhan rohani sepi. Yang dikejar pemberiannya. Makanya ayat berikutnya, iblis aja tahu siapa dia, dikatakan begini, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya berteriak, engkau anak Allah. Betul dia anak Allah. Tahu Yesus bilang apa? Dia bilang gini, dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kenapa dia larang? Karena kalau kita lihat track recordnya ya, Yesus itu kalau nyembuhin orang selalu bilang gini, jangan bilang siapa-siapa. Karena tersiar kabar kemana-mana, akhirnya bahwa dia adalah seorang tabib penyembuh, udah gitu tok. Yang dikejar-kejar itunya. Makanya waktu dia masuk ke dalam Yerusalem dengan keledai, orang-orang teriak apa? Hosana, Hosana, artinya apa? Save us, selamatkan kami. Maksudnya apa? Selamatkan dari penjajahan Romawi. Mereka mau Yesus itu jadi raja Yahudi secara letterlek. Setelah mereka tahu bahwa dia datang bukan seperti itu, berikutnya mereka teriak apa? Salibkan dia. Sama aja, podo aja sama orang-orang hari ini. Teriak-teriak sama Tuhan, minta dia tolong. Giliran Tuhan tidak memenuhi keinginan dia loh ya, bukan kebutuhan, keinginan, komplain sama Tuhan. Itu sama aja seperti orang zaman dulu teriakan salibkan dia. Gimana mau menari di badai? Kalau kita nggak ngerti isi hati dia. Makanya ya, saya mau kasih tahu ini kepada kita semua. Selama 26 tahun saya pelayanan, 90% orang yang datang kepada saya, permintaan doanya begini. Pak, doain Pak. Bisnis lagi seret, supaya lancar ya Pak. Pak doain Pak, lagi resesi, moga-moga supaya saya bisa profit. Pak doain Pak, saya lagi import barang Pak, lagi ketahan Pak di bea cukai, tolongin ya Pak biar lancar semuanya. Pak tolong doain Pak, supaya anak saya cepat dapat jodoh. Pak doain Pak, semoga anak saya kuliahnya lancar-lancar aja. Minta doa seperti begitu gak salah loh. Tapi banyak orang motivasi dan pengertian tentang Tuhan, pengenalan sama Tuhan, gak betul-betul gak ngerti siapa Tuhan. Dia anggap Tuhan dewa, dia anggap saya dukun. Saya mau boarding pesawat loh, mau boarding. Tinggal 3 orang lagi. Pak Billy, iya. Pak minta doa boleh Pak. Kapan? Sekarang Pak. Sekarang. Saya pikir kan emergency. Mau boarding loh. Jangan-jangan nanti dia ketakutan terbang atau apa, kan saya juga harus kasihan empati dong. Sini Pak, Bapak, istri 2 anak. Ada apa Pak?
Saya juga nggak tahu Pak, ada apa Pak? Loh katanya minta doa. Minta doa apa Pak? Terserah Bapak aja. Ya elah Pak. Nanti aja kalau udah landing Pak. Jangan kultuskan hamba Tuhan loh. Hamba Tuhan bukan mediatornya Yesus yang memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Saya ini hanya penyampai kabar keselamatan. Jangan kultuskan hamba Tuhan, mentang-mentang hamba Tuhan berdiri di mimbar, mentang-mentang di mimbarnya lebih tinggi berarti lebih dekat ke sorga, enak aja. Jangan loh. 10 tahun lalu saya doain 7 orang sakit dalam 1 tahun meninggal semua, ayo. Ayo. Aku tadi ya mau minta didoain Pak Billy, gak jadilah. Takut aku. Meninggal loh, sampai 10 tahun lalu itu sempat tersiar kabar-kabar beberapa orang sampai tahu, sampai saya dapat telepon loh. Pak, gini loh Pak, ini Papa sedang sakit keras Pak. Udah gak ada harapan kata dokter Pak. Ini loh Pak, kita nih dengar Pak Billy nih kalau doain orang cepat ketemu Yesus Pak. Jadi Pak, kita mau undang Bapak ke rumah. Untuk apa? Doain Papa. Doain apa? Jawabannya rohani Pak, supaya yang terbaik terjadi katanya. Supaya Papa mati, maksudnya gitu, dipanggil pulang Tuhan. Ini gak meninggal papanya soalnya. Sakit lama gak meninggal. Karena kenal ya saya datang sama istri saya. Di mobil saya bilang gini sama istri saya, lucu ya, biasanya hamba Tuhan dipanggil untuk doa kesembuhan, ini doa kematian. Gimana? Sampai di sana ya kita doa dong. Om doa ya om gitu. Lagi tengah-tengah doa si omnya ngomong gini sama saya, depan keluarganya. Kan saya datang sama istri saya, yang saya lihat datang lebih dari 2 katanya. Jadi lebih dari saya sama istri saya. Keluarganya kisruh, malaikat penjemput katanya. Ampun. Selesai berdoa, pulang, seminggu setelah itu dapat telepon. Pak, mujizat terjadi Pak, aduh kaget saya. Mujizat apaan? Papa sembuh total katanya. Seperti dapat organ baru Pak, bisa jalan-jalan Pak, luar biasa Pak. Pulih Pak hidupnya. Kaget saya. Saya kasih tahu istri saya, itu si om sembuh loh. Istri saya bilang gini, luar biasa, pasien pertama sembuh. Yang lain mati semua. Jangan kutuskan hamba Tuhan. Orang kusta, Lukas 17, yang disembuhin Tuhan berapa orang? Ayo ingat gak? 10 toh? Yang balik berapa? 1. Nanti baca sendiri di rumah ya, mengingat waktu ya. Nanti banyak saya mau kasih soalnya, nih ya. Nanti perhatikan, baca ayatnya betul-betul. Waktu yang 1 balik, dia terkesima sama sang pemberi loh. Yang 9 terkesima sama pemberian Tuhan. Sembuh, kabur. Yang 1 waktu kembali, nanti lihat ayatnya. Yesus bilang apa? Mana yang lain? Rupanya ada layer berikutnya, ada tambahan berikutnya yang mau diberikan. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan imanmu menyelamatkanmu. Di dalam Alkitab bahasa Inggris lebih jelas dikatakan gini, your faith has made you whole. Whole bahasa aslinya adalah kesembuhanmu sempurna. Maksudnya apa? Yang 9 disembuhkan dari kusta toh, bekasnya masih ada. Makanya Yesus bilang, mana yang 9? Kabur. Yang 1 datang bilang gini, terima kasih Tuhan. Yang 1 terkesima sama sang pemberi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatu akan ditambahkan dalam hidupmu. Yang 1 ini bukan sekedar disembuhkan, bekas kustanya hilang. Yang 9 cari kerjaan susah, karena bekas kusta. Yang 1 cari kerjaan gampang. Kalau dia nggak bersaksi, orang nggak tahu dia bekas pengidap kusta. Dahsyat kan Tuhan? Ada tambahan-tambahan lagi. Makanya terkesimalah sama sang pemberi. Anak saya Keaton, anak-anak kita lah ya. Waktu masih kecil dikasih kado, pasti kabur sama kadonya, sama pemberiannya. Terus kita sebagai orang tua bilang apa? Bilang apa? Gitu kan? Mereka waktu bilang terima kasih, kita juga nggak dilihat. Mereka lihat sambil lihat kadonya, terima kasih, thank you daddy, thank you mami. Mereka nggak lihat kita. Mereka terkesima sama pemberiannya toh. Tiba-tiba anak saya Keaton waktu di umur 9 tahun saya beliin dia Lego karena dia ulang tahun. Tiba-tiba dia bilang gini sama saya, Dad, tadi waktu bayar itu nggak pakai uang ya? Loh iya pakai uang, loh itu cuma kartu aja, itu artinya kredit card. Oh berarti nggak pakai uang, pakai, nanti kalau ada tagihannya datang nangis kita kadang-kadang. Terus dia tiba-tiba bilang gini, Daddy aku punya solusi. Solusi apa? Aku pernah pergi sama Oma. Oma pergi ke sebuah mesin. Oma pencet-pencet mesinnya, itu cash uang keluar semua. Jadi kalau Daddy nggak punya uang, pergi ke mesin itu pencet-pencet uang keluar. Saya bilang kamu pergi ke mesin itu pencet-pencet, saldonya 0 ketelen langsung itu kartunya. Di situ dia mulai belajar ini semua nih pakai uang. Dia pulang ke rumah dia nggak buka kadonya. Dia gelendotan sama saya. Malam dia tidur sama saya. Dia berulang kali bilang apa? Daddy, thank you ya. Terima kasih ya Dad. Baru besoknya dia buka kadonya. Istri saya bilang gini, wow udah dewasa dia.
Dia terkesima sama kamu, bukan sama kadonya. Pertanyakan itu kepada diri kita. Saya ini terkesima sama Yesus gak sih? Kalau kita terkesima sama Sang Pemberi, kita menari di dalam sebuah badai. Karena kita gak kejar pemberiannya dia. Kita gak kejar tangannya dia, kita kejar hatinya dia. Itu namanya orang Kristen, pengikut Kristus. Orang Kristen, pengikut Kristus akan bisa menjawab 5 pertanyaan dalam hidupnya. Dia akan tahu identitasnya dia. Dia tahu dia serupa dan segambar. Dia tahu bahwa orang punya opini sama hidupnya dia. Orang ngata-ngatai dia, dia akan bilang gini, itu kan opini kamu. Firman Tuhan bilang aku lebih daripada pemenang. Dia ngerti identitasnya. Dia ngerti dia berasal dari mana. Oh, saya utusan kerajaan sorga. Kalau saya utusan kerajaan sorga, di Korintus dikatakan I'm the ambassador. Saya adalah duta besar kerajaan sorga. Duta besar kalau dikirim sama negaranya, yang bayarin gajinya siapa? Negara yang ngirim dia. Kita dikirim sama kerajaan sorga, yang membayar semua kebutuhan kita siapa? Kerajaan sorga. Sumbernya kerajaan sorga. Jadi gak usah takut keluarga dan anak-anak kita semuanya ditanggung kebutuhannya. Tuhan menjawab kebutuhan dan keperluan, bukan keinginan. Seringkali keinginan kita gak teregulasi sama firman Tuhan, gak dijawab sama Tuhan. Jadi jangan kejar-kejar itunya. Yang ketiga, kita akan tahu kenapa kita hidup di sini. Setiap hari kalau kita masih bangun pagi, berarti dunia ini masih butuh kita loh. Berarti masih ada orang yang butuh kita. Yang keempat, kita akan ngerti kekuatan saya itu apa. Kita punya zona kekuatan masing-masing. Nehemia kerja di kerajaannya Persia, Raja Artasasta, sebagai juru minum. Itu orang ekspatriat loh, orang Yahudi, gajinya besarnya luar biasa. Tiba-tiba satu hari dia menemukan zona kekuatan panggilan hidupnya. Raja, aku mau pulang kampung. Ngapain? Bangun tembok Yerusalem. Itu alih profesi. Dari F&B ke teknik sipil. Itu tembok Yerusalem gak sampai 3 bulan loh dibangun sama dia. Akhirnya jadi apa? Jadi bupati di Yerusalem. Semua kita punya zona kekuatan masing-masing. Kenapa? Karena Tuhan mau kita kelola bumi. 2 tahun lalu tiba-tiba anak saya Keaton datang ke kamar gila ngomong gini, tahun depan dia kuliah soalnya. Dedi, mami, aku sudah tahu aku mau ngambil apa nanti pas kuliah. Apaan dek? Sport science. Apaan tuh dek? Apaan tuh? Saya nggak ngerti. Nonton YouTube-nya, oh ternyata itu toh. Yang orang supaya biasanya dibilang trainer, ini namanya sport scientist. Dia bilang gini, Dedi tahu nggak? Itu balapan F1. Itu orang-orang F1 itu mereka punya di timnya tuh punya sport scientist. Jadi mereka harus itu pembalapnya harus latihan di gym. Latihannya nggak boleh kayak Dedi, kegedean badannya katanya gitu. Pantesan saya ingat saya pernah masuk ke kokpitnya F1 di pabriknya Toyota dulu di Jepang. Jadi pabriknya belum buka, manajernya saya kenal. Dia bilang, Pak mau nggak kita ada mobil F1 bekas balapan tahun lalu. Mau nggak nyobain kokpitnya? Mau lah. Saya masuk nggak muat Bapak Ibu. Nggak muat tapi begini. Sampai tangannya di luar gini kayak supir angkot akhirnya. Anak saya bilang, nggak boleh Dad, itu. Terus kalau di gym latihannya apa? Otot leher. Loh kenapa? Karena itu kan jet darat. 300 km per jam, jadi waktu dia nyentak gitu kan lehernya bikin dung gitu lehernya. Itu ototnya harus kuat. Itu ada sport scientist-nya. Oh gitu. Terus kalau atlet-atlet cedera, atlet umur 30 sama 50 penanganannya beda. Rehab medisnya beda. Oh diajarin semua sama dia. Dan ternyata ini sebuah industri yang baru. Lagi diminati sama banyak negara. Terus kemarin kita ada pelayanan di Australia. Kita baru sadar juga orang di Australia bilang gini, Pak, universitas yang terbaik buat sport science itu ada di Australia. Kenapa tau gak Pak? Bapak lihat hasilnya kemarin. Di mana Olimpiade juara 4-nya siapa? Australia Pak. Australia penduduknya cuma 26 juta. Lebih banyak Jawa Barat loh. Bisa juara 4 karena mereka jagoan untuk ngatur atletnya. Latihannya luar biasa. Ini sebuah bidang yang baru, saya bilang sama anak saya, luar biasa ya. Iya Dad, ini bidang yang baru yang dulu gak ada, itu zona kekuatan, dia paham panggilan hidupnya. Dan yang kelima, kita akan tahu setelah ini kita mau kemana. Bapak Ibu, jangan banyak komplain hari ini. Nanti di detik kita menginjakan kaki di kekekalan. Kalau Tuhan izinkan kita lihat apa yang kita hidupi hari ini, banyak yang malu loh nanti. Kalau saya tahu ya betapa indahnya kekekalan bersama dengan Tuhan, kenapa dulu saya banyak komplain ya? Karena ini semuanya hanya sementara loh. Jangan berduka seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, kata Tesalonika. Dan memang susah. Kita kan gak didesain untuk pisah sama orang yang kita kasihi. Padahal kalau kita pikir-pikir, mereka tuh dipanggil pulang ke rumah Tuhan loh. Cuman karena kita belum pernah lihat rumah Tuhan. Kita pikir kita terpisah selama-lamanya. Mana ada orang dapat kabar gini, kamu tahu gak, si itu meninggal. Ya ampun asik banget, udah berangkat duluan ya. Aduh asik banget, aku kapan ya gitu. Bahkan gak ada kayak gitu. Mana ada orang datang ke rumah duka lihat jenazah gini, ya ampun aku kapan ya. Enak banget kamu udah pulang duluan. Gak ada orang kayak gitu. Gak ada, kecuali kita pernah lihat ke sana kan, kita pengen pulang pasti. Iya dong. Karena kan mata kita kan terpengaruh. Iya kan? Saya karena udah pernah ke Kudus, karena mata saya terpengaruh sama lidah saya waktu mau kesini lagi, wah pindang kerbau.
Paham ya Bapak Ibu ya? Saya tutup dengan ini ya. Ini kalau kita berani memberikan tema ini hari ini. Dan saya mau kuatkan kita semuanya. Kita harus paham betul-betul kita adalah pengikut Kristus. Yang kita kejar adalah isi hati Dia. Terima yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Daniel pasal yang ketiga, saya kasih ayat terakhir ini. Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Besok datang lagi Bapak Ibu jam 6 sore di tempat yang sama, di tempat ini. Kita akan lanjutkan pelajaran ini. Daniel pasal yang ketiga ayat 17, ini cerita tentang Hanaya, Misael dan Azaria. Atau yang kita kenal dengan nama Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka diperhadapkan dengan tungku api. Mereka kalau nggak menyembah dewa yang didirikan sama Raja Nebukadnezar, mereka dimasukkan ke dalam tungku api alias dibakar hidup-hidup. Oke, perhatikan pernyataan mereka. Ini membuat saya merinding. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Sanggup melepaskan kami. Sanggup gak? Sanggup lah. Mereka juga tahu. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini banyak orang di level ini. Kami tahu kok Tuhan kami sanggup. Perhatikan ayat 18. Dimulai dengan kalimat ini. Tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya tidak terjadi sesuai dengan keinginan kami. Kami akan mati martir di dalam tungku api. Mereka bilang begini, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kalau mereka hanya sekedar mengejar pemberian Tuhan, mereka akan bilang gini, Tuhan kami sanggup kok. Tapi ketika mereka udah di ujung daripada itu semuanya, dan mereka ngelihat kayaknya tangan Tuhan belum menolong mereka kan nggak tahu Tuhan akan berada bersama-sama dengan mereka di dalam tungku api. Tidak ada sehelai dari jubah mereka yang terbakar. Kita kan udah tahu ceritanya, mereka kan nggak tahu. Mereka lihat prajurit yang memanaskan tungku api pada mati semua kok. Kalau mereka nggak kuat iman, mereka hanya sekedar mengejar pemberian Tuhan, mereka pasti ngomong gini bertiga, udahlah guys, kita nyembah aja lah, udahlah. Nanti abis kita nyembah, kita minta ampun sama Tuhan, udah gitu aja beres. Dibakar hidup-hidup, mau aku. Nggak mau, makanya sekarang kan regu tembak harus nembaknya ke sini. Sepersekian detik harus mati orangnya. Di Amerika lethal injection, seperti orang dibius, itu nggak manusiawi, dibakar hidup-hidup loh. Waktu mereka bilang, tetapi seandainya tidak. Mereka lagi menyatakan kepada kita semuanya, kami adalah pengikut Tuhan. Dengan kata lain, komitmen kami kepada Tuhan tanpa syarat. Di dalam badai, mengucap syukurlah. Karena kita lagi dipegang tangan sama seorang pribadi yang maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Dia udah ada di hari esok kita loh. Menyiapkan yang terbaik di besok. Kita belum di situ. Dia udah di situ. Itu sebabnya tersenyum setiap hari. Ya, saya tutup dengan kisah ini. Teman saya, mereka lagi menyiapkan ibadah buat hari Minggu di sebuah gereja kecil di Jakarta. Mereka keluarga muda, bapak, istri, dan anak yang masih kecil. Mereka menyiapkan ruang ibadah di hari Sabtu untuk ibadah hari Minggu. Setelah siapkin ruang ibadah di sebuah gereja yang kecil itu, keluarga yang sederhana ini pulang ke rumahnya. Mereka mau menikmati hari Sabtu malam bersama. Mereka nggak tahu waktu mereka buka pintu rumahnya, gasnya bocor. Gasnya meledak. Istrinya meninggal. Suami dan anaknya luka bakar. Waktu dia ketemu sama saya, dia bilang begini, sampai kapanpun Kak, Tuhan Yesus itu setia dan sangat baik bagiku. Bagi saya, itu orang sedang menari di dalam badai. Orang itu adalah pengikut Kristus. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Tuhan tahu semuanya. Dia sudah siapkan yang terbaik bagi semua kita. Itu sebabnya hari ini berjalanlah dengan iman, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan ketika ada masalah kehidupan, ngucap syukur aja. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Ya. Mari kita tundukkan kepala. Kalau Bapak Ibu pada malam hari ini datang ke tempat ini, bergumul dengan penyakit. Bahkan mungkin keluargamu ada di rumah, gak bisa datang, bergumul dengan penyakit. Ingatlah bahwa Yesus sudah selesaikan semuanya di kayu salib. Bahkan bilurnya sudah tersedia bagi kita. Kesembuhan sudah disediakan bagi kita. Saya rindu untuk mendoakan Bapak Ibu boleh angkat tangan dan boleh berdiri di tempat masing-masing. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau sepakat bersama-sama. Kalau Bapak Ibu datang sakit dan tahu penyakitnya ada di mana, pegang daerah itu, tubuhmu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bapa, Engkau adalah Bapa yang sudah menyembuhkan aku. Dan Engkau adalah Bapa bagi kita semuanya. Kami punya Bapa yang sama.
Bilurmu yang sudah tercurah, darahmu yang sudah tercurah, sudah menyediakan kesembuhan yang komplit Tuhan. Kesembuhan yang sempurna Tuhan. Bahkan kesembuhan yang sudah Tuhan sediakan, kesembuhan permanen. Itu sebabnya aku berdoa, Engkau lihat para jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang berdiri. Pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang menciptakan semua tubuh kami. Engkau adalah Allah Elohim, pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya pada hari ini aku berdoa Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan ini. Aku berdoa Tuhan, mereka butuh kesehatan tubuh untuk mereka berkarya. Mereka butuh kesehatan tubuh untuk mereka hidup Tuhan. Mereka butuh Tuhan kesehatan tubuh supaya mereka tidak terlimitasi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, apapun keluhan mereka, organ-organ yang rusak, Tuhan gantikan dengan yang baru dalam nama Yesus. Bahkan ketika mereka nanti ada lab test dan lain sebagainya, mereka akan melihat hasil yang luar biasa. Karena hari ini Tuhan, mujizat Tuhan sudah terjadi. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat keindahan Tuhan, kemuliaan Tuhan atas hidup kami. Dan aku berdoa Tuhan hari ini, damai sejahtera, sukacita, hikmat melingkupi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya kesembuhan yang komplit, sempurna, dan permanen sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hari ini kalau ada yang datang ke tempat ini dengan masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hubungan, apapun itu, bahkan masalah pekerjaanmu, badai itu terlihat sangat besar dan bahkan sudah lama mungkin engkau bergumul dan bergumul dan bergumul. Hari ini firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Makin engkau berserah, makin besar kapasitas imanmu. Makin engkau berserah, makin engkau membiarkan kuasa Tuhan yang bekerja, bukan kekuatanmu. Siapapun Anda yang sedang bergumul dengan masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, apapun itu, boleh bangkit berdiri. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Tuhan, Engkau adalah sumber daripada damai, dan bahkan Engkau mengatakan damai telah Engkau tinggalkan bagi kami. Dan firman Tuhan mengatakan serahkan semua kekhawatiran kami kepadamu. Itu sebabnya itu yang kami lakukan hari ini. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami mau pikiran dan hati kami seperti domba itu dibaringkan di padang berumput hijau. Tenang, tenang. Ada damai yang melebihi akal budi. Selama badai ini berlangsung Tuhan, justru kami yang diubahkan Tuhan. Justru kami yang diubahkan Tuhan. Banyak orang minta masalahnya selesai, tetapi hanya sedikit yang bilang, Tuhan selama badai ini berlangsung, berikan saya kekuatan. Selama badai ini berlangsung, ubahkan hidup saya. Selama ada badai ini Tuhan, jadikan aku rendah hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Sebelum terobosan itu terjadi, engkau diubahkan sama Tuhan dahulu. Hidupmu diubahkan, karaktermu jadi tahan uji. Karaktermu jadi rendah hati. Tuhan biarkan ini terjadi supaya ada perkara besar yang terjadi dalam hidupmu. Engkau bertumbuh secara rohani. Jadi dewasa rohani. Karena ada perkara besar yang Tuhan mau titipkan selanjutnya dalam hidupmu. Untuk engkau kelola dalam hidupmu. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sanggup. Tetapi sebelum itu terjadi Tuhan, kebutuhan kami yang paling luar biasa yang harus dijawab, yaitu kami harus berubah. Setiap kami yang berdiri Tuhan, ubahkan karakter kami. Ubahkan cara berpikir kami. Kami mau terlebih dahulu bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami mau terlebih dahulu diubahkan sama Tuhan sebelum masalah kami diubahkan. Dan itu yang terjadi Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Semua anak-anak-Mu yang berdiri ini, Engkau sedang mempersiapkan mereka buat sebuah tanggung jawab yang baru. Sebuah pengelolaan yang dahsyat bagi hidup mereka. Bahkan ada pintu-pintu yang baru yang Tuhan akan bukakan bagi dirimu. Yang engkau tidak pernah pikirkan. Akan ada yang baru yang Tuhan akan bukakan. Sehingga engkau akan terkesima dengan tangan Tuhan. Itu sebabnya serahkan isi hatimu kepada Dia. Fokus kepada perubahan karaktermu. Terobosan terjadi di dalammu. Setelah itu masalahmu mengalami terobosan.
Meteraikan firman ini ya Tuhan, dalam setiap hidup mereka. Thank you Jesus. Aku berdoa berkat-Mu, urapan-Mu, dan bahkan mereka akan terus Tuhan bawa naik dan tidak turun. Lumbung-lumbung mereka Tuhan isi penuh. Ada perlindungan penyertaan Tuhan. Ada damai, sukacita, hikmat, pengharapan. Melengkapi hidup mereka dari hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Kita sama-sama katakan. Amin, amin, amin.